Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perkenankanlah kami para pelayan Tuhan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Biarlah di dalam ibadah kita ini kita beroleh sukacita yang besar, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan akan semakin kita muliakan. Marilah kita rendahkan hati, kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai 3. Indahnya saat yang
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai 2. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini, minggu yang ke-10 setelah Trinitatis, yang tertulis di dalam Matius 8 ayat yang 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Marilah kita baca secara bergantian, nanti di ayat terakhir kita boleh bersama-sama membacanya. Matius 8 ayat 5 sampai 13, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita.
Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13 kita bersama-sama membacanya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 2 dan 4. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diri-Mu. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diri-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kendati kita lemah, kendati kita banyak pergumulan dan dosa yang kita berbuat, marilah kita merenungkannya itu, dan marilah kita menyesali dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita saat teduh sejenak. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami
dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 sampai 2. Perlukan juru selamat agar jalanku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggak bila Tuhanku memimpinku dimanapun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya memuatkan sungguh tiada bandingkan, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku memimpinku dimanapun tentram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan ayat 3.
Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama segala abad di seluruh dunia. Marilah kita baca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 2. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan bersayap sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri makan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Aku mengikutnya. Kau mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita
yang menjadi berita kesukaan di minggu kita pagi hari ini, yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 39 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Kami bacakan untuk kita. Mari kita dengarkan dengan baik. Begini kata firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terkadang akan lebih mudah bagi kita untuk mendapat sebuah pelajaran yang boleh kita jadikan sebuah motivasi, atau boleh kita jadikan menjadi sebuah penambah semangat ketika kita belajar dari kehidupan seseorang, dibandingkan dengan ketika orang misalnya datang membawa nasihat, datang membawa kata-kata penguatan dan sebagainya. Mungkin kita tidak akan terlalu cepat untuk menerimanya menjadi sebuah pengajaran di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita melihat atau belajar dari kehidupan seseorang, baik secara langsung atau tidak langsung, itu mungkin boleh menjadi sebuah pegangan. Oh gitu ya, ternyata kehidupan si Anu begini, itu pantas ditiru, itu layak dijadikan teladan, kira-kira begitu. Dan seperti itu juga Bapak Ibu Saudara, yang mau kita renungkan dan pelajari melalui firman di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Kita mau belajar dari sosok Yusuf. Kalau Alkitab mempersaksikan dia adalah seorang yang manis sikapnya dan elok parasnya. Seorang laki-laki yang manis sikapnya dan elok parasnya. Berarti kalau dibilang elok itu udah di atas ganteng itu ya. Kesukaan para wanita lah itu pada masanya. Begitu ya. Mungkin gantengnya si Yusuf itu seperti kami. Ya kan? Karena udah pasti ganteng kan, laki-laki kan. Enggak mungkin cantik. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, siapa Yusuf? Yusuf adalah anak yang kehadirannya sangat diharapkan oleh bapaknya, tapi tidak diharapkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf adalah anak ke-11 yang dilahirkan oleh Rahel, istrinya Yakub, di mana Rahel itu adalah istri yang paling dicintai Yakub dari sekian istrinya ya. Karena memang
kepada Rahel lah dia pertama kali jatuh cinta. Dan hanya memang kepada Rahel lah cintanya si Yakub, bapaknya si Yusuf. Maka ketika Yusuf lahir di masa tua bapaknya, ini mendatangkan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan bapaknya. Tapi sekali lagi, kehadiran Yusuf tidak diharapkan oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan bahwa sejak lahir pun Yusuf sudah tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Ada yang seperti itu di kita, mulai dari kecil pun udah nggak disenangi orang begitu, udah sering dibully orang. Begitu. Yusuf adalah orangnya. Begitu. Dan memang Bapak Ibu Saudara, sebagai anak yang kehadirannya sangat dinantikan, Yusuf itu diperlakukan spesial oleh orang tuanya. Kalau mungkin di zaman sekarang kita boleh katakan, Yusuf itu seperti dimanjakan, diperlakukan beda daripada saudara-saudaranya, Bapak Ibu Saudara. Maka semakin dia tidak disukai. Padahal Yusuf itu anak yang baik loh. Yusuf itu adalah anak yang patuh, anak yang sopan, anak yang hormat, anak yang tidak pernah membalas apa yang jahat yang dia terima dari saudaranya sendiri. Dia banyakkan diam, dia lebih baik tenang, atau mungkin dia lebih baik menangis sendiri dengan kenyataan yang dia terima dalam kehidupannya. Dia seorang yang anak yang patuh bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada Tuhannya yang diajarkan oleh bapaknya, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dia terima? Ketika saudara-saudaranya semakin tidak suka, Yusuf itu dulu disebut sebagai anak pemimpi. Tukang mimpi, kata abang-abangnya sama dia. Karena memang mungkin si Yusuf ini banyak merenung begitu ya. Kalau bahasa Bataknya marangan-angan. Maka dia dibuat namanya si pemimpi. Karena mungkin terlalu banyak mimpinya. Lalu banyak marangan-angan tapi tidak mengerjakan apa-apa, kira-kira demikian. Maka saking marahnya Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Ternyata sikap cemburu, iri itu bisa merusak pikiran. Bisa merusak pikiran. Keadaan hati yang tidak baik akan merusak akal sehat. Saudara-saudaranya tidak lagi memandang Yusuf sebagai saudara kandung. Maka mereka berencana, kita tangkap aja dia. Kan Yusuf lemah, enggak kuat. Lemah dia, kita bunuh aja lah dia. Saudara sendiri mau membunuh saudara si Yusuf. Betapa ngirinya itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ada saudaranya yang lain mengatakan, gak usahlah kita bunuh, ngiri kali kan. Kita masukkan aja lah ke dalam sumur. Biar aja dia di situ mati pelan-pelan, kira-kira begitu. Maka jadi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Tapi dengan penyertaan Tuhan, Yusuf terlepas dari semuanya itu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan bahwa keadaan mental, keadaan jiwa, keadaan pikiran yang sedang dialami Yusuf. Teman-teman, Yusuf sedang tidak baik-baik saja. Ya, Yusuf sedang tidak baik-baik saja. Daripada mati ini sia-sia di lubang sumur, kita ambillah. Kita duitkan aja anak ini katanya. Memang jahat kali saudara-saudaranya si Yusuf. Kita duitkan aja ini katanya, lumayan. Kenapa? Pada zaman itu menjual manusia enggak masalah. Tidak seperti sekarang ya. Maka Yusuf dijual menjadi seorang budak. Bapak Ibu Saudara tahu apa artinya budak pada zaman itu? Budak itu sama seperti binatang. Budak adalah status sosial paling rendah. Gak ada harganya sebagai manusia. Karena apa? Bisa dibeli dan ditawar dengan uang. Kalau saudara-saudara mungkin pernah mau diinjak harga dirimu dengan uang, ngamuk-ngamuk kok kan? Terus berapa nih Pak harga dirimu biar ku beli kau tanya. Oh langsung naik darah bataknya kan. Tapi kalau pada zaman itu
Budak itu bisa ditawar dengan uang. Berapa? Segini. Seginilah. Oke, jadi angkut. Oh, diuangkan. Yusuf diuangkan daripada mati. Diduitkan aja lah kan gitu. Duitnya ini bisa dipakai tuh kemana aja. Maka Yusuf dijual Bapak Ibu Saudara. Dia dibawa oleh orang Ismail ke Mesir. Lalu dijual lagi. Jadi orang Ismail ini adalah orang yang selalu berjalan kemana-mana mencari orang untuk dibeli, dijadikan budak. Dibawa ke Mesir, datang Potifar, ditengoknya si Yusuf ini. Kok agak lain anak ini, kira-kira begitu ya. Kok agak lain rupanya, parasnya. Gitu. Ya. Dia gagah, ganteng, masa mau dibeli menjadi budak, kira-kira begitu. Potifar sejak awal melihat Yusuf sudah memiliki ketertarikan Bapak Ibu Saudara. Maka Potifar mengambil dia, membeli dia dari toke budak ini tadi, orang Ismail itu, lalu dibawa ke istana. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi selanjutnya di dalam perjalanan kehidupan Yusuf? Yang menarik langsung dinyatakan di dalam firman Tuhan itu di dalam ayat kedua. Setelah Yusuf tiba di rumah tuannya, di rumah si Potifar yang adalah pengawal istana Raja Firaun di Mesir, firman Tuhan langsung mengatakan sebuah pernyataan yang sangat tegas, mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bapak Ibu Saudara, dengan rentetan kejadian yang memilukan, dengan rentetan kejadian yang menyakitkan, dengan rentetan kejadian yang mengancam jiwa, dengan rentetan kejadian yang menyedihkan di dalam kehidupan Yusuf, mulai dari kampung halamannya dibuang sampai kepada tanah Mesir, ada satu kepastian yang tidak pernah lepas dari kehidupan Yusuf, yaitu apa? Tuhan menyertai Yusuf. Lalu saya akan bertanya, dan mungkin saudara juga akan bertanya, kalau benar Tuhan menyertai Yusuf, kenapa dia mengalami semua penderitaan itu? Kalau benar Tuhan ada bersama Yusuf, kenapa dia hampir terbunuh oleh saudaranya sendiri? Kalau benar Tuhan menyertai Yusuf, kenapa dia saat itu ada di dalam posisi yang paling rendah dan hina? Itu yang saya pertanyakan Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang saya pertanyakan. Kenapa Tuhan katanya menyertai? Apakah ketika setelah Yusuf sampai di rumah Potifar yang adalah pengawal Raja Firaun baru Tuhan menyertai? Kalau sebelumnya di dalam penderitaannya, di dalam kesesakannya, di dalam pergumulannya, dalam masalahnya Tuhan tidak menyertai, makanya itu terjadi dalam kehidupan Yusuf? Tidak mungkin. Karena Bapak Ibu Saudara, saya mau menekankan bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan manusia tidak ditentukan oleh keadaan, tidak ditentukan oleh waktu, tapi Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Karena apa? Itu yang dijanjikan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Ya. Di dalam amanah agung Tuhan Yesus apa dikatakan? Ketahuilah, aku senantiasa menyertai engkau setiap hari sampai Maranatha. Itu sebuah kepastiannya. Berarti ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf mau dibunuh, Tuhan juga menyertai dia. Ketika Yusuf dibuang, dimasukkan ke sumur, Tuhan juga bersama dengan dia. Ketika Yusuf dijual, sehingga harga dirinya tidak ada lagi. Dia tidak ada lagi berharga sebagai manusia di hadapan manusia. Udah sama seperti hewan. Tapi di saat itu juga, Tuhan sedang menyertai Yusuf. Tuhan sedang menyertai Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Yusuf sudah mulai bekerja di rumah tuannya,
Tuhan juga sedang menyertai Yusuf. Lalu firman itu diteruskan lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini terkadang Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah jebakan kepada kita ketika membaca firman Tuhan ini. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil. Tidak pernah gagal berarti Bapak Ibu Saudara. Ini bisa membawa kita kepada pemahaman bahwa ketika saya gagal, berarti Tuhan tidak menyertai saya. Benarkah demikian? Ketika saya sedang terjatuh, berarti Tuhan tidak menyertai saya. Betulkah? Ketika saya banyak masalah, berarti Tuhan sedang tidak menyertai saya. Benarkah Bapak Ibu Saudara? Apakah benar bahwa bukti dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan seseorang itu dia selalu berhasil? Apapun yang dipegangnya terjadi, apapun yang dikerjakannya selesai dengan baik, betulkah? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang pernah gagal? Lalu dipertanyakan lagi, apakah semua orang berhasil? Lalu, apakah mereka yang sudah berhasil tidak pernah gagal? Itu yang mau kita renungkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang mau saya tekankan melalui kisah ini adalah, ingatlah, apa yang disampaikan oleh Yesus dalam amanat agung itu yang menjadi pegangan saya dan pegangan kita semua. Bahwa ternyata Yesus berjanji, Tuhan kita berjanji, akan menyertai kita setiap hari. Kalau semalam Anda boleh mengalami masalah, percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam masalahmu itu juga Tuhan hadir menyertai engkau. Kalau besok-besok Anda mengalami kegagalan, percayalah saudara-saudara, bahwa di dalam kegagalanmu itu juga Tuhan menyertai engkau. Bahwa apapun yang mau kau hadapi ke depannya setelah hari ini, seberat apapun, serendah apapun, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga menyertai engkau. Amin. Serendah apa kau sekarang? Seberat apa pergumulanmu sekarang? Seberapa tidak dihargai dunia ini kau sekarang? Mungkin suatu saat karena banyak apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita merasa tidak berharga sebagai manusia, kita merasa tidak berguna lagi hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi melalui apa yang dikisahkan di dalam kehidupan seorang yang bernama Yusuf, percayalah, dalam kondisi apapun, Tuhan senantiasa hadir menyertai kita. Tuhan senantiasa hadir menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan menilai penyertaan Tuhan itu hanya dari hasil akhir. Jangan menilai penyertaan Tuhan itu hanya karena ketika tujuanmu tercapai. Jangan menilai penyertaan Tuhan itu karena ketika apa yang kau inginkan kau dapatkan. Oh tidak. Jangan mau membatasi penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Yang harus kita tekankan dalam hati saya setiap detik di dalam kehidupan ini, kalau bukan Tuhan yang menyertai, apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya lalui? Apa yang bisa saya peroleh dalam kehidupan saya? Maka kita tidak pernah terlepas dari yang namanya penyertaan Tuhan. Berjalanlah terus bersama juru selamatmu. Amin. Lalu kita akan masuk kepada apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu Saudara. Karena penyertaan Tuhan, maka Yusuf menjadi orang yang berhasil. Yusuf menjadi orang yang berhasil. Ternyata saudara-saudara, ketika Yusuf datang ke Mesir dengan status budak, tapi kenyataannya apa yang dia peroleh setelah dia sampai di Mesir itu jauh melebihi ekspektasi orang, bahkan ekspektasi dia sendiri. Apa yang dikerjakannya bukan pekerjaan budak. Ya.
Apa yang dikerjakannya bukan pekerjaan budak. Semua yang dikerjakannya berhasil Bapak Ibu Saudara. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, kita juga harus melihat nats ini dengan teliti. Apakah semuanya terjadi dengan begitu cepat? Misalnya nih, Yusuf datang masuk ke rumah itu. Dia langsung bekerja, langsung berhasil semua menjadi baik. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Sehingga semuanya mulus saja kelihatannya, ya kan? Kalau dari firman itu kan itu. Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga dia menjadi orang yang selalu berhasil. Seakan-akan itu secepat kilat terjadi. Tuhan menyertai, langsung orang berhasil. Tuhan menyertai, langsung orang berhasil. Begitu ya, kira-kira. Tuhan menyertai, langsung orang jadi orang sukses. Jadi orang kaya. Jadi ini, jadi ini, jadi ini. Oh, saya kira tidak. Kita juga harus melihat apa yang ada di dalam kepribadian Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menandakan saya? Apa yang menandakan saudara? Sebagai orang yang selalu disertai Tuhan. Yusuf itu menampakkan itu di dalam kehidupannya. Sebagai orang yang selalu disertai oleh Allah, itu terlihat dari apa? Dari integritas dan kesetiaan Yusuf. Dia bekerja dengan profesional. Dia bekerja dengan tanggung jawab. Dia bekerja dengan disiplin. Dia menjadi orang yang rendah hati. Dia menjadi orang yang tidak mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dia menjadi orang yang paling sabar. Dia menjadi orang yang selalu menempatkan dirinya ada di bawah penguasaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus terlihat di dalam kehidupan kita. Kalau saudara meyakini dan mengimani saya selalu disertai Tuhan, buktikan. Karena penyertaan Tuhan itu tidak serta-merta menjadikan kita menjadi orang yang selalu berhasil dan sebagainya. Harus dong tetap kita kerjakan. Harus dong ada dari diri kita juga. Kalau bahasa Bataknya madokon, ikon namar sitomuat do. Tuhan kerjakan pekerjaannya menyertai kita, kau kerjakan tanggung jawabmu sebagai manusia. Karena tidak mungkin saya berdiam-diam diri saja begini, bermalas-malasan saja begini. Ah udahlah, yakin aja Tuhan menyertai kok, katanya. Tiba-tiba saya jadi orang sukses. Enggak ada itu. Enggak ada. Ya, tanpa saya melakukan apa-apa begitu ya, gitu. Mungkin kalau kawan-kawan yang dalam studi begitu ya, lagi nyusun skripsi ya kan, enggak usah lah diam-diam aja lah gitu. Tuhan menyertai kok, kata pendeta gitu ya. Lalu kau mengharapkan skripsi tiba-tiba siap, langsung kau jadi sarjana di wisuda, lulusan terbaik lagi. Enggak ada itu. Tapi kepribadian Yusuf, dia membuktikan bahwa dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang dia buat pembuktiannya? Dia bekerja dengan disiplin, integritasnya tinggi, dia setia kepada Tuannya, dia rendah hati, dia sabar, dia menghargai orang lain. Dengan kehidupan Yusuf, apa yang boleh dipersaksikan oleh Potifar? Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, Potifar bisa melihat bahwa Yusuf itu adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Kenapa? Apakah Potifar melihat Tuhan selalu ada di samping Yusuf? Kemanapun Yusuf pergi, enggak mungkin. Karena Tuhan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Lalu dari mananya dilihat Potifar? Dan mengatakan bahwa Yusuf itu selalu. Berarti tidak pernah terlepas dari penyertaan Tuhan. Dari pribadinya Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita kerjakan. Maka selain mengimani, selain mengaminkan bahwa hidup saya ini adalah selalu disertai oleh Tuhan, biarkan dunia ini, biarkan sesama kita melihat bahwa saya adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Saya adalah orang yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Saya adalah orang yang mengerjakan pekerjaan disertai oleh Tuhan. Itu yang mau dipersaksikan orang, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari sebuah cerita singkat, kalau ada orang yang pernah mengalami celaka begitulah ya. Tapi di dalam kecelakaan ini dia tidak apa-apa. Ya, kalau kendaraannya pakai mana lagi kan? Bannya udah lepas, semuanya udah rusak.
tapi dia sehat begitu. Lalu dia mempersaksikan, oh kalau karena enggak disertai Tuhan, udah mati aku kurasa. Ya kan? Kalau enggak karena disertai oleh Tuhan, udah mati aku kurasa. Bahkan mungkin orang lain juga melihat, bisa hidup kau ya, kayak gini parahnya kecelakaan begitu ya. Mungkin itu. Tapi tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya ketika mengalami kecelakaan, kita mau membuktikan kita disertai oleh Tuhan. Jadi kalau dia terluka tidak disertai Tuhan, tidak begitu. Apapun yang terjadi, kita disertai oleh Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Tapi harus bisa dilihat. Ya. Mungkin nanti pulang dari ibadah ini, kita boleh bertanya kepada temankah, kepada orang tuakah, kepada suamikah, kepada istrikah, kepada sahabatkah. Kalau menurutmu, kalau kau lihat hidupku, orang yang disertai Tuhan, aku coba tanya. Karena nggak bisa dibohongi Bapak Ibu Saudara. Itu pasti terlihat dari sikap kita sebagai manusia. Dia punya moral yang baik. Kalau dilanjutkan kisah ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana nanti Yusuf akhirnya dipenjara. Karena dipitnah oleh istrinya si Potifar. Saking gantengnya si Yusuf ini kan. Sampai dipitnah oleh mama-mama. Resiko orang ganteng memang begitu ya. Ya kan? Saking gantengnya dia. Ayolah saya inainatai kan. Istrinya si Potifar. Karena enggak mau ya dipitnah. Aku mau dirusak aku katanya. Dipenjara si Yusuf. Dia punya apa? Kesetiaan yang luar biasa. Gak gampang tergoda Bapak Ibu Saudara. Berarti kalau saya mau mengatakan saya adalah orang yang disertai Tuhan, oh saya gak gampang tergoda. Udahlah, ayolah. Ngapain kau ke gereja? Ada yang bilang tadi kayak gitu sama saudara ketika mau berangkat gereja. Udahlah, gak usah gereja, jalan-jalan aja gitu ya. Ada yang bilang tadi gitu. Tapi ketika Anda memutuskan saya harus ibadah, kau membuktikan kalau kau adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Lebih dari situ kita mau mempersaksikan itu di sepanjang proses perjalanan kehidupan kita. Ya, di sepanjang proses perjalanan kehidupan kita, itu yang mau kita saksikan. Kita punya kekuatan, kita punya dudukan, pijakan kaki yang kuat, gak gampang dioleng-olengkan oleh apapun. Maka jangan sia-siakan penyertaan Tuhan itu. Dengan apa? Dengan hidup sesuka hatimu. Ya. Dengan tidak mengerjakan apa-apa. Begitu Bapak Ibu Saudara. Seperti suara-suara yang di media sosial itu kan. Di Facebook, di TikTok yang mengatakan. Tetaplah hidup walau tidak berguna. Kata emang kalau saya dengar itu saya berdua dalam hati. Tuhan ampunilah orang yang membuat suara ini saya pikir. Masa begitu berharganya kita diciptakan Tuhan, tapi hidup tidak berguna. Padahal kita selalu disertai Tuhan, tapi kita tidak mau menjadi apa-apa. Kita tidak mau menjadi lebih besar dari apa yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Karena lihat, seperti tema minggu kita hari ini, menjadi berkat di dalam Tuhan. Itu yang menjadi tujuan utama yang mau diperlihatkan oleh Allah melalui kehidupan Yusuf Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf menjadi orang yang profesional, yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang menghargai orang, yang santun, yang hormat. Dan itu disaksikan oleh tuannya bahwa dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, yang tadinya dia adalah budak yang tidak berharga, sangat rendah, Tuhan mengangkat derajatnya si Yusuf. Dia menerima tanggung jawab yang begitu besar dari tuannya. Tuannya mempercayakan segala sesuatu yang dia punya kepada Yusuf Bapak Ibu Saudara. Anda pernah dipercayakan oleh seseorang untuk menjaga sesuatu? Pernah? Ya kan? Misalnya ini, tetangga kos mau pulang kampung, dititik kuncinya samamu. Percaya dia satu enggak? Bisanya kita dipercaya. Manang dang no mata mamirengi kata kawannya sama kita sebenarnya. Itu yang harus kita pegang. Ya. Bisakah kita dipercaya?
untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang besar. Mulai dari hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Ya. Contoh-contoh kecil saja. Kawan kosmu mau pulang ini, jauh rumahnya, harus naik pesawat. Tapi dia punya kendaraan. Bisanya dipercayakan kendaraan ini samamu? Oh, aku pulang sebulan, kau pakailah keretaku ini ya, katanya. Atau malah disimpan ke rumah keluarganya. Enggak percaya aku sama kawan itu, nanti dijual pula, katanya. Karena apa? Kita menunjukkan aura-aura yang mencurigakan begitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam diri Yusuf gak ada aura-aura yang mencurigakan. Pokoknya ketika kita memandang dia, kita pasti yakin, oh ini orang baik. Kalau cita-cita saya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya bercita-cita dan berdoa kepada Tuhan, saya mau berusaha. Tapi di dalam penyertaan Tuhan, ketika orang melihat saya, di dalam hatinya, kayaknya orang baiknya Bapak itu. Ya kan? Atau bahkan dibilang, kayaknya pendetanya Bapak itu. Walaupun saya nggak pakai jubah gitu ya. Walaupun tanpa atribut, itu yang menjadi cita-cita saya, Bang Ina. Cita-cita saudara apa? Begitu juga kah? Ketika Anda berhadapan dengan orang yang baru Anda kenal, dia langsung yakin kau orang baik. Atau malah sebaliknya, Anda berpapasan dengan orang lain menghindar dia. Kayaknya orang jahat itu, katanya. Aura apa yang kau tunjukkan? Yang kau pancarkan dalam kehidupanmu? Penyertaan Tuhan kah atau penyertaan yang lain? Karena Potifar melihat aura yang baik, maka dia mempercayakan semuanya kepada Yusuf, Bapak Ibu. Semuanya. Kalau kita teruskan membaca ayat itu, Potifar tidak lagi punya kerjaan. Kerjaan Potifar hanya apa? Makan dan minum. 5. Berarti semua tanggung jawab Potifar sebagai pengawal raja, nomor 2-nya raja, itu diserahkan semuanya kepada Yusuf. Derajatnya diangkat, Bapak Ibu Saudara. Derajatnya diangkat. Maka ketika Tuhan boleh mengangkat derajat Yusuf dari yang tidak berharga menjadi berharga, dari yang tidak berguna dipandang orang menjadi berguna, saya kira apa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf juga boleh terjadi dalam kehidupanmu sekarang, saudara-saudaraku. Anda mau ditinggikan, Anda mau dijadikan lebih berguna, tunjukkan kalau kau adalah orang yang disertai oleh Tuhan dengan kehidupanmu yang semakin berkenan. Percayalah, kalau Yusuf boleh diangkat, saya dan Anda pun boleh tinggikan derajat kita di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita pegang. Itu terjadi. Yang terjadi dulu bisa terjadi sekarang, kenapa tidak? Karena Tuhan yang mengangkat Yusuf derajatnya adalah Tuhan yang sama juga dengan Tuhan yang kita imani sekarang. Lalu Bapak Ibu Saudara, dengan semuanya itu, Yusuf menjadi berkat. Yusuf menjadi berkat. Ketika Potifar mempercayakan semua harta bendanya miliknya kepada Yusuf, rumah itu semakin terberkati, Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada di rumah, bahkan apa yang ada di ladang, semua diberkati oleh Tuhan. Luar biasa pengaruhnya si Yusuf ini, kawan-kawan. Lalu yang mau saya pertanyakan, bagaimana rupanya menjadi berkat? Ya kan? Bagaimana rupanya biar saya ini bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kalau saya terjemahkan secara sederhana, itu di luar kendali kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita juga harus ikut andil di dalamnya. Supaya hidup saya ini boleh mendatangkan hal yang baik di kehidupan orang lain. Sekali lagi saudara-saudaraku, keberadaan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan terlalu mahal kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Karena ternyata kita adalah manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kalau kau merasa tidak bisa hidup sendiri, bukan hanya persoalan ketika kau memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain. Tapi jauh lebih besar dari situ, Tuhan mau memakai saya, Tuhan mau memakai saudara sebagai manusia yang diciptakan, sebagai pribadi, untuk menjadi berguna, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiranmu di suatu tempat, apakah mendatangkan kebaikan atau masalah? Mungkin teman-teman punya
kelompok atau teman-teman nongkrong begitu ya. Pernahnya Anda datang ke tongkrongan, oh udah datang pula kawan ini, hujan lah nanti katanya. Pernah ya? Pernah ya? Ya kan? Ada aja sih candaan orang begitu. Ya kan? Oh datang pula kawan ini, pasti bawa masalah ini katanya. Ya kan? Ada aja orang yang mungkin merasa selalu sial kalau dekat kita, ada apa gitu. Tapi kalau ketika orang katakan, gak ada lo gak rame, gak ada lo gak lengkap, gak ada kau gak seru katanya. Berarti apa? Kehadiran kita memberikan manfaat yang baik Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda datang, teman Anda yang dulunya bersedih bisa tertawa, kau sudah menjadi berkat. Ketika Anda hadir, ya, kawanmu yang sedang stres bisa menjadi tertawa, kau sudah menjadi berkat. Ketika kau hadir, saudaramu yang sedang menghadapi masalah atau menghadapi ancaman bisa merasa tenang, kau sudah menjadi berkat. Sadari itu, saudara-saudara. Karena untuk menjadi berkat, apakah tunggu kaya? Apakah tunggu berhasil? Apakah tunggu memperoleh pekerjaan yang baik? Saya kira tidak. Yusuf dikisahkan di dalam Alkitab gak pernah sekolah, gak punya titel. Dia hanya budak, dia hanya orang yang bekerja di rumah orang lain. Dia hanya orang yang dikucilkan, dia hanya orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Kita sudah lebih dari Yusuf. Kita sudah berpendidikan, kita sudah modern, kita sudah maju. Maka jangan tunggu kaya, jangan tunggu punya sesuatu, jangan tunggu memiliki banyak hal, lalu kau mau menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, menjadi berkat bagi orang lain tidak semata-mata dengan pemberian Bapak Ibu Saudara. Jangan kau kira kalau kau sudah ngasih sesuatu sama orang, kau sudah menjadi berkat. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ada misalnya peminta-minta, kau kasih 2.000, lalu kau merasa sudah menjadi berkat dalam hidupnya. Belum tentu. Kadang juga memberi sesuatu itu bisa menjadi dosa Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kalau saya kasih uang 1.000 sama anak-anak sekarang, dihina saya. Masa 2.000 kan? Jadi berdosa dia kan? Belum tentu pemberian itu selalu menjadi berkat. Belum tentu. Ya. Menjadi berkat, menjadi berguna, jauh melebihi dari pemberian. Bukan hanya apa yang ada padamu yang mau dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun apa yang ada padamu juga mau dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi berguna bagi orang lain. Tapi bukan sebatas itu, jauh lebih besar dari situ Bapak Ibu Saudara, jauh lebih tinggi dari situ. Hidupmu sebagai manusia, persembahkanlah kepada Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin? Iya. Karena kalau kita membatasi menjadi berkat bagi banyak orang itu dengan pemberian, lalu bagaimana dengan orang yang tidak sanggup memberi? Jadi dia tidak lagi bisa menjadi berkat? Ya kan? Gak ada bisa ku tolong orang, gak ada bisa ku beri sama orang, orang sama aku pun kurang. Jadi gak bisa lagi aku menjadi berkat? Oh tidak dong. Karena apa? Ini, pribadiku ini yang mau dipakai Tuhan. Perilakuku, tingkah lakuku, sikapku, moralku, perkataanku yang baik, perbuatanku yang baik, itu yang mau dipakai Tuhan. Untuk menjadi apa? Berkat. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mengubah suasana menjadi lebih baik. Saat itu juga Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi berkat. Kuncinya adalah, kalau kita sedikit pulang tadi ke epistel itu, seorang perwira yang punya anak buah sakit menderita, perwira itu adalah menjadi berkat bagi anak-anak buahnya. Kenapa saya bilang? Ketika perwira itu datang sama Yesus, maka Yesus mengabulkan permintaannya untuk kesembuhan anak buahnya. Itulah maksudnya menjadi berkat bagi orang lain. Ya, menjadi berkat bagi orang lain. Maka yang pertama yang harus kita kerjakan adalah mendekatlah kepada sumber berkat itu yang adalah Tuhan
maka Tuhan akan memakai engkau menjadi berkat bagi orang lain. Secara sederhana Bapak Ibu Saudara, yang mau saya katakan, ketika Anda mendoakan teman-teman Anda yang sedang sakit dan dia mengalami kesembuhan, apakah dia sembuh karena doamu? Bukan, tapi karena Tuhan. Tapi doamu dipakai Tuhan untuk menjadikan mujizat kesembuhan di dalam kehidupannya. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Maka yang mau saya katakan, terkadang tidak kita sadari kita sudah menjadi berkat. Dan tidak perlu kau sadari. Supaya apa? Supaya jangan sombong kau nanti. Ya kan? Seperti kisah tadi. Kau doakanlah kawanmu. Sembuh dia lalu kau datang. Tahu kau kenapa sembuh? Karena kudoakannya kau. Kan jadi tinggi hati kau. Ya kan? Jadi tinggi hati kita. Ala ni tangyaku do semelupo. Asih botohoin. Wah, terus dia cakap ni tangyangmu. Jemolo mati hian ni mana buah? Ala ni tangyangmu berarti. Kan itu. Itu yang harus kita jaga Bapak Ibu Saudara. Maka pulanglah dari ibadah ini dengan sebuah pengharapan, Tuhan, pakailah aku menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah aku sebagai mahasiswa kah, sebagai karyawan kah, sebagai suami kah, sebagai istri kah, untuk menjadi berkat bagi sekelilingku. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Itu yang mau dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Saya mau mengutip sedikit dari apa yang dituliskan oleh seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang bernama C.S. Lewis. Salah satu karyanya yang menarik dan memberi pengaruh besar dalam dunia sastra dan teologi pada masanya, film yang berjudul Narnia. Mungkin kita semua sudah pernah nonton ya. Penulisnya adalah C.S. Lewis, seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Dia pernah mengatakan begini, kita harus mengingat bahwa satu-satunya hak yang dimiliki seseorang di hadapan Tuhan adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Satu-satunya hak yang dimiliki seseorang di hadapan Tuhan adalah menjadi berkat bagi orang lain. Ternyata saudara-saudara, menjadi berkat itu adalah hak. Apa artinya? Semua orang tanpa terkecuali bisa menjadi berkat. Sekarang pertanyaannya adalah, kau mau apa enggak? Itu aja. Kalau enggak mau, kau macam mana? Menjadi berkat itu ternyata hak, bukan kewajiban, bukan. Tapi hak. Anda berhak menjadi berkat. Jangan sia-siakan hakmu di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai kau menjadi berkat. Jangan sia-siakan itu Bapak Ibu Saudara. Lalu seorang pendeta bernama Max Lucado dalam bukunya berjudul Grace, More Than We Deserve, Greater Than We Imagine. Dia mengatakan, dalam Kristus kita diberdayakan untuk hidup dengan cara menginspirasi dan melayani orang lain dengan kasih. Menjadi cermin berkatnya bagi dunia ini. Kita ini adalah orang yang diberdayakan. Tahu artinya diberdayakan? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yusuf juga tidak serta-merta seperti orang yang sempurna lalu dipakai Tuhan menjadi berkat. Dia juga punya kekurangan, dia juga punya kelemahan, dia juga punya banyak hal yang mungkin tidak disukai orang, sama seperti saya, sama seperti saudara, tidak perfect. Kita juga punya kelemahan, kelalaian, kita banyak dosa di hadapan Tuhan. Tapi tidak dibatasi oleh semuanya itu. Kita mau diberdayakan, dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat itu harus di dalam Tuhan. Karena apa? Ada orang jadi berkat tapi tidak di dalam Tuhan. Jadi di dalam apa? Di dalam kesalahan dan dosa. Saya mau mengutip kisah yang boleh kita saksikan mungkin di film atau di dalam cerita begitu. Ceritanya Robin Hood.
Tahu Robin Hood ya? Apa pekerjaannya? Dia pencuri. Ya kan? Pencuri dia. Dia mencuri ke rumah orang kaya. Hasil curiannya dikasih sama orang miskin. Orang miskin akan memandang dia, oh ini dewa penyelamat ini katanya. Ya kan? Robin Hood menjadi berkat bagi orang miskin. Karena ditolong mereka begitu. Tapi yang dikerjakannya apa? Mencuri. Nah, itu menjadi berkat tapi di dalam kesalahan. Ya, menjadi berkat tapi di dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Bukan begitu yang mau diinginkan oleh Tuhan. Yang mau diinginkan oleh Tuhan, hiduplah di dalam keinginan Tuhan, hiduplah di dalam kepatuhan kepada Tuhan, hiduplah di dalam integritas yang tinggi, kesetiaan yang tinggi kepada Tuhan. Dengan sendirinya, saya dan Anda akan menjadi berkat. Minimal membawa sukacita bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berita sukacita yang kami dengar. Kami boleh belajar dari apa yang dialami Yusuf dalam kehidupannya. Diawali dengan kepahitan. Tapi hidupnya berakhir manis. Karena dia adalah orang yang punya integritas. Dia adalah orang yang setia. Dia adalah orang yang selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ditambah Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Maka Tuhan menjadikan dia menjadi berkat bagi orang lain. Melalui dia, engkau yang adalah sumber berkat dan sukacita, menghadirkan berkat itu di mana dia berada, di tempat mana dia tinggal ya Tuhan. Itu yang boleh menjadi pelajaran yang sangat berharga. Itu yang boleh menjadi perenungan bagi kami melalui firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal kami lepas pribadi. Siapa kami, apapun yang kami kerjakan, serendah apa dan setinggi apapun posisi kami sekarang, seberat apapun pergumulan yang kami hadapi, Tuhan, kami mau seperti Yusuf. Tuhan pakai menjadi berkat. Karena hidup kami ini adalah berkat, maka pakailah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau mendekatkan diri kepada Engkau yang adalah sumber berkat. Pakailah kami Tuhan, untuk boleh mendatangkan sukacita, untuk boleh mendatangkan perubahan menjadi lebih baik, untuk boleh memancarkan aura yang baik. Karena kehidupan kami yang terus-menerus kami upayakan untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi semuanya itu tidak terjadi begitu cepat. Ada proses yang panjang. Untuk itu kami perlu kesetiaan. Bahwa perjalanan hidup kami ini adalah proses. Untuk itu kami boleh setia mengerjakan pekerjaan kami dengan baik. Bertanggung jawab, disiplin, menghargai orang. Tuhan juga akan mengerjakan bagian Tuhan. Menyertai kami. Mengangkat kami lebih tinggi, lebih hebat lagi. Karena hidup kami begitu berharga di mata Tuhan. Tidak hanya untuk hidup untuk diri kami sendiri. Kami boleh Tuhan pakai hidup untuk mendatangkan kehidupan juga bagi banyak orang. Jangan kami menilai bahwa menjadi berkat itu hanya sebatas pemberian kepada orang lain. Tapi biarlah kehadiran kami sebagai pribadi, sebagai manusia, sikap kami, cara kami berbicara, cara kami bekerja, itu semua menunjukkan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian menjadi berkat, menjadi kebaikan bagi banyak orang. Tuhan, Engkau telah menaburkan benih firman. Biarlah bertumbuh di dalam hati, menjadi tempat yang subur atas firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh mampu mengerjakan ini, sehingga tidak menjadi sia-sia kami dengarkan, tapi boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara, firman Tuhan yang mengantar kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Dari 2 Samuel pasal 2 ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Demikian firman Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan kita.
semangat kami untuk bangkit. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadilah kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.